Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta merekomendasikan sanksi kepada anggota DPRD dari fraksi PSI William Aditya Sarana karena mengunggah rencana anggaran lem Aibon Pemprov DKI Jakarta. Anda mestinya ingat ribut-ribut soal ini. Lantas pantaskah William mendapatkan sanksi? Kita ulas bersama dengan Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana. Bung Justin, terima kasih meluangkan waktu untuk kami. Dan melalui Skype, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Ahmad Nawawi. Pak Nawawi, terima kasih meluangkan waktu dengan Riko di sini. Iya Mas. Pak, saya ke Pak Nawawi terlebih dahulu. Pak Nawawi, sanksinya sudah ada, teguran, itu rekomendasinya. Tapi bagaimana menjawab pertanyaan publik yang ini? Kok kenapa jadi William yang salah? Padahal kan William mengutip informasi yang sudah diunggah ke publik. Ya. Kan perasaan belum ada yang memberikan komentar William salah juga nggak ada kan? Tapi teguran itu kan ada. Berarti melakukan sesuatu yang tidak sesuai dong, Pak? Oh iya, begini. Di dalam tata tertib Dewan, ya itu disebutkan memang bahwa anggota DPRD itu wajib kritis, itu wajib itu. Jadi tinggal bisa ditawar emang. Kalau Pak Gubernur atau eksekutif menawarkan program, tahu-taunya tidak pro rakyat, nah itu dikritisi sama Dewan, itu wajib itu. Terus umpamanya juga eksekutif atau gubernur menyampaikan program, kegiatan, dan anggaran, ternyata kita melihatnya kok pemborosan, tidak efisien, umpamanya tidak manfaat untuk rakyat, itu wajib dikritisi. Nah, lalu kenapa ditegur, Pak? Di dalam pasal 13 Tatib Dewan itu, ini bunyi, anggota Dewan itu wajib kritis, tetapi harus adil, profesional, dan proporsional. Itu ya. Itu kalimatnya semacam gitu, itu jelas. Walaupun memang tidak detail betul yang profesional macam apa, yang proporsional semacam apa. Tapi itu kalimat itu jelas itu. Nah, kritisnya Saudara William itu bagi 9 anggota BK itu diapresiasi. Diapresiasi. Saya mengapresiasi betul. Perlu anggota Dewan itu kritis kayak begitu, perlu gitu aja. Oke. Soalnya kalau nanti suatu ketika kecolongan anggaran umpamanya, yang salah kan bukan hanya gubernur, orang Dewan juga disalahkan. Sama anggota Dewan di tingkat provinsi itu, tingkat kabupaten kota, itu kan setelah gubernurnya dilantik, bupati wali kotanya dilantik, walaupun tadinya bukan pengusung, menurut undang-undang kita menjadi mitra sejajar sama unsur penyelenggara pemerintahan. Clear, Pak Nawawi, kritisnya dapat. Saya sudah mengerti maksud Anda. Tapi terus masalahnya di mana? Masalahnya kemungkinan begini. Memang ini bukan barang mudah, gitu ya. Kan ada kalimat yang harus proporsional, ya, gitu ya. Kebetulan ini Saudara William itu kan bukan anggota Komisi E. Ini kemungkinan dugaan saya. Kan pada waktu anggota BK menanyakan pada Saudara William datang ketemu kita, sudah sangat kooperatif betul. Sebelah ngobrol-ngobrol aja bareng dengan kita. Terus saya tanya, kenapa Anda mengekspos itu KUA PPAS lewat medsos, gitu, sekaligus jumpa pers, gitu kan? Jawabannya, pertama kami sudah kirim surat 4 kali Pak ke Bapeda, tapi tidak dibalas. Oke, Bung Justin. Oke. Iya. Gimana? Tetapi begitu tanggal 11 Oktober, Pak William itu membaca bahwa KUA PPAS itu sudah dimasukkan ke website, sudah diunggah ke website. Baik, jadi masalahnya ada di tidak proporsionalnya itu, Bung Justin. Iya. Jadi kesepakatan 9 anggota itu dari situ kelihatannya. Oke, Pak. Pak Nawawi, kita tahan sebentar. Bung Justin, tanggapannya? Ya, terima kasih Pak Nawawi yang sangat saya hormati. Jadi begini Pak ya, adalah suatu hal yang wajar bila mana kita berkeberatan
dengan rekomendasi teguran lisan ini. Karena pada dasarnya tidak ada pelanggaran kalau tidak ada peraturan. Dan kalau mau melakukan suatu justifikasi terhadap suatu pelanggaran, itu tidak dapat dilakukan melalui penafsiran secara analogis. Ini dilarang secara hukum. Yang pengen Anda bilang adalah? Ya, jadi kata-kata proporsional itu, interpretasinya, itu tidak tepat bila dikenakan kepada William. Karena pertama-tama yang diunggah oleh dia di media internet ini bukanlah suatu kebohongan. Justru sudah diakui sendiri oleh dinas terkait bahwa memang dimasukkan di input itu lem Ibon. Dan yang kedua, kita punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana anggota legislatif itu merupakan subjeknya. Dan justru kita berkewajiban untuk mempublikasikan informasi publik ini. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang dilanggar. Kalau masalah proporsionalitas, ya itu sangat subjektif. Subjektif, Pak Nawawi. Ya, saya jawab ya. Ya, kenapa anggota BK itu sepakat sekali, memang sepakat. Jadi kami merapatkan itu bukan sekali. Berkali-kali merapatkan ingin membuat kesimpulan akhir. Kayak apa, setelah Pak William sudah ngobrol dengan kita bersama-sama, bahkan ada Agus juga ada di situ semua, itu memang disepakati akhirnya, pertama, seluruh anggota BK mengapresiasi sikap kritisnya William. Ya, itu clear. Ya, tapi masalahnya di mana sampai ditegur dulu, Pak? Tadi Pak Justin bilang nggak proporsional. Anda bilang nggak proporsional, tapi kalau menurut Pak Justin itu nggak tepat. Begini. Karena yang diangkat itu kan barang masih dummy. Nah, belum merupakan data sebenarnya. Bukan informasi yang valid. Barang yang masih mentah. Loh, kan di-upload, Pak. Betul, tapi kan dikunci kan, masih terkunci kan. Yang diupload oleh Bapeda itu kan terkunci. Anak William juga ngomong sama kita. Diupload tadi masih terkunci gitu. Karena itu masih pra pembahasan, MOU juga belum begitu. Sorry, koreksi saya kalau salah, tapi bukankah William sempat bilang bahwa itu terbuka untuk publik, kemudian tidak bisa diakses lagi. Nah, ketika terbuka untuk publik, dia meng-capture itu. Begitu atau gimana? Ya, memang sempat di-upload di internet, tapi begitu William berkomentar itu langsung dihapus juga. Oke, jawaban Anda terhadap Pak Nawawi tadi? Ya, jadi pertama begini ya, sebenarnya tidak ada aturan apapun yang mengklasifikasikan bahwa komponen KUA PPAS itu merupakan informasi yang rahasia. Itu yang pertama. Tidak ada aturan seperti itu. Dan yang kedua, tidak juga ada aturan yang secara jelas melarang anggota suatu komisi mengomentari tentang komponen KUA PPAS dari komisi lainnya. Itu juga nggak ada peraturannya juga. Satu-satunya yang digunakan di sini adalah kata-kata proporsional itu. Kalau tadi dummy, belum pasti dan lain-lain argumennya? Tapi diakui kan itu oleh Ibon. Kalau kenapa harus dummy kalau memang bukan itu? Jadi begini, Pak. Jadi begini ya. Saya pikir masalah transparansi ini tidak perlu terlalu kita ributkan bagaimana ya, karena pertama-tama ini adalah uang kontribusi pajak dari masyarakat. Saya yakin masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola oleh para eksekutif juga. Dan mungkin kita sebagai anggota-anggota DPRD baru, mungkin bagi kita hal-hal ini emang mengherankan. Itu lem Ibon hanya salah satunya. Kita nggak buka semuanya kok. Kita cuma menyebutkan salah satunya saja, cuma untuk mendorong agar SKPD Bapeda me-upload itu ke publik. Pak Nawawi, intinya ada kesan bahwa substansinya dikesampingkan. Tanggapan Anda? Oh enggak, bukan itu. Saya kan juga terbuka. Sampai kesimpulan akhir itu rapat berulang-ulang terbuka betul dengan seluruh anggota. Supaya kesimpulan akhirnya betul-betul disepakati betul oleh 9 anggota. Tidak bukan saya, gitu aja. Memang begitu dipertanyakan, apakah kita melanggar kode etik? Kesulitan betul semua anggota, 9 juga kesulitan. Dari mana? Karena di dalam tatip tidak bunyi detailnya itu. Yang mana yang melanggar, mana yang enggak. Terus apakah mengatakan rahasia? Enggak juga. Enggak juga. Siapa yang mengatakan itu rahasia? Yang kita sampaikan itu adalah KUA PPAS itu belum di MOU-kan. Masih barang mentah betul dan program itu adalah dummy.
yang mungkin saja bisa menjadi 0 sebenarnya gitu. Oleh karena itu, karena kita sejajar dengan pemerintah di provinsi itu adalah kita sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, alangkah baiknya mungkin kan bisa saya nanya sama senior atau tanya kepala dinas kita panggil. Yang saya baca katanya William sudah menyurati Bapeda 4 kali tapi tidak digubris, kemudian dia berkeputusan untuk mengupload itu di media sosial. Saya suratnya sudah pegang. Saya kan minta suratnya memang. Suratnya Williamnya kepada Bapeda, bukan William yang kirim surat, PSI kan. Ya, yang tanda tangan bukan William, soalnya saya baca itu. Oke. Ya, PSI lah gitu. Udah sama saya, sudah saya sampaikan dari laporan sudah. Kita jadikan satu dalam bentuk laporan kepada pimpinan. Berarti langkahnya sebetulnya sudah ada dong Pak. Dia menemukan sebuah gejala, dilaporkan ke eksekutif, tapi tidak ditanggapi, akhirnya ya dibuka di media sosial. Itu sikap itu yang... Ya makanya kan 9 orang itu mengapresiasi. Oke, di situnya diapresiasi. Ada teman anggota yang kayak gitu, kayak lu saya seneng kok. Ya. Oke, tapi yang... Seneng betul. Ya, saya memang terima kasih kalau memang diapresiasi. Tapi ini menjadi kekhawatiran kami. Sanksi ini, kata-kata sanksi, ini kami khawatir akan menjadi angin segar bagi eksekutif untuk selanjutnya tidak perlu mengupload lagi. Karena yang membocorkan komponennya nanti bisa disanksi juga. Tapi saya pastikan pemikiran Anda dengan saya sama, karena saya dengan William kan sama-sama anggota DPRD. Ya, sama-sama kritisnya. Sama, ini berlaku untuk semuanya, percayalah gitu. Kritisnya sama-sama diakui tapi ditegur. Ya, itu adalah peringatan yang paling ringan sangat betul. Karena disepakati 9 orang itu yang disepakati. Jadi idealnya mestinya ngapain Pak? Apa yang harus dilakukan? Kan keputusan ada di tangan pimpinan, Mas. Iya. Keputusan ada di tangan pimpinan. Setelah BK melaporkan hasilnya ada rekomendasinya, apakah akan begitu nanti keputusannya itu kan di tangan pimpinan. Kapan itu akan diputuskan, Pak Nawawi? Tidak tahu, kemungkinan Senin baru sampai ya. Karena kemarin keputusan kesimpulan BK itu sudah saya antarkan ke lantai 10 sebenarnya. Tapi kebetulan Pak Prasna sedang pergi dengan Pak Sekda, katanya ada informasi. Jadi surat rekomendasinya sudah diberikan ke Ketua DPRD berupa teguran ringan, gitu ya Pak? Atau ada lagi isi surat rekomendasinya? Ya isinya hanya 2 lah. Isinya 2. Satu itu mengapresiasi sikap kritisnya. Yang kedua itu Ketua Dewan bisa memberikan peringatan dalam bentuk teguran tertulis karena kesalahannya ringan betul. Kalimatnya kan begitu. Tidak kekeliruan besar nggak ada. Clear. Terima kasih Pak Ahmad Nawawi, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta meluangkan waktu bersama kami. Anda mau nambah tapi sedikit saja. Ya, oke. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi kami PSI terhadap masyarakat yang sejauh ini sudah memberikan respon yang sangat positif terhadap keterbukaan yang kami sajikan di sini. Kami pastikan bahwa putusan seperti ini, kalaupun William dikenakan sanksi, tidak akan menyurutkan niat kami untuk menyajikan transparansi di DKI Jakarta. Mungkin kami berdelapan tidak dalam posisi yang bisa menentukan arah kebijakan. Tapi paling tidak kami akan menjadi mata dan telinga masyarakat. Saya tangkap. Terima kasih Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian. Terima kasih Bung Justin.